mana di sini kalian akan mendapatkan informasi seputar sejarah Indonesia dan pastinya akan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Dan di setiap podcast yang saya bawakan akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik dan bisa menjelaskan sejarah yang ada di Indonesia. Dan untuk beberapa menit ke depan, teman-teman ditemani oleh saya, Wafa Nur Akhla, sebagai MC pada podcast hari ini. Dan tentunya saya nggak sendiri nih. Seperti yang teman-teman lihat, saya ditemani oleh beberapa narasumber yang sudah ada di samping saya. Halo semua. Halo. Coba teman-teman tolong perkenalkan diri nih supaya teman-teman di rumah bisa kenal nih sama yang ada di sini. Halo, nama saya Ilham. Halo, nama saya Ina Namatasari. Halo, nama saya Firenza Faradila. Halo, nama saya Nadia Kiandra. Nah, sekarang teman-teman udah pada kenal kan sama narasumber-narasumber yang ada di samping saya ini. Lalu untuk tema podcast pada hari ini kita akan membahas tentang dominasi Belanda di Indonesia. Kedengarannya ini temanya cukup berat banget ya, tapi tenang aja, narasumber yang ada di samping saya ini pasti udah siap nih menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan. Langsung aja deh kita tanya nih, sebenarnya apa sih latar belakang dominasi Belanda di Indonesia? Nah, pasti dikuasai oleh Inggris, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Karena Belanda dan Inggris terlibat sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dinamakan Traktat London. Nah, isi dari Traktat London itu yang pertama ada Belanda menyerahkan semua perusahaan atau bangunan yang telah didirikan di India. Yang kedua, Belanda menarik mundurnya posisi di Singapura. Yang ketiga, Inggris meminta menyerahkan Kont Malioboro dan seluruh kepemilikannya di Sumatera, dan tidak mendirikan kantor perwakilannya di Sumatera. Nah, yang keempat, Inggris menyerahkan Pulau Belitung kepada Belanda. Pada tahun 1818, Belanda mengangkat Bron van der Kevelen untuk menjadi gubernur jenderal di wilayah Indonesia. Dengan mulai dijalankan isi Traktat London dan diduduki jabatan gubernur jenderal oleh orang Belanda, maka sudah jelas bahwa dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia sudah kembali. Oh, ternyata munculnya dominasi Belanda di Indonesia itu setelah ditandatangannya konvensi atau Traktat London pada tahun 1824. Lalu tadi kan Indah menyebutkan bahwa Belanda mengangkat Baron van der Kevelen sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Nah, apa aja sih kebijakan dia saat menjadi gubernur jenderal? Awalnya Van der Kevelen melanjutkan strategi jalan tengah. Akan tetapi kebijakan itu berkembang ke arah sewa tanah. Sewa tanah yang diterapkan Van der Kevelen itu menghapus peran penguasa tradisional seperti bupati dan penguasa setempat. Selain itu, Van der Kevelen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Memangnya rakyat tidak pada protes itu dengan kebijakan itu? Justru banyak rakyat yang protes dan memberikan perlawanan. Van der Kevelen kemudian dipanggil pulang dan digantikan oleh Dubus Isainas. Dubus Isainas berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program itu tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang-barang yang diekspor. Kenyataannya justru impor lebih besar daripada ekspor. Kebijakan ini membuat ekonomi Belanda mengalami krisis. Untuk mengalami masalah keuangan diperlukan suatu lembaga keuangan yang bonafit. Oleh karena itu, Raja Belanda mengeluarkan oktrooi. Atas dasar oktrooi ini dibentuklah Belgia Persbank pada tanggal 9 Desember 1826. Tapi dengan melakukan kebijakan itu, apakah ekonomi Belanda bisa pulih lagi? Tentunya pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonominya. Salah satunya sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch. Prinsip yang digunakan Van den Bosch adalah daerah jajahan, berfungsi sebagai tempat bagi negara induk untuk mengambil keuntungan. Jadi, Bosch beranggapan bahwa Indonesia harus dieksploitasi semaksimal mungkin agar Belanda bisa mendapatkan banyak keuntungan untuk menyelesaikan masalah ekonominya. Nah, saat penerapan
sistem tanam paksa ini rakyat Indonesia benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk mengambil keuntungan. Bapak tahu nggak apa saja ketentuan dari pelaksanaan tanam paksa di Indonesia? Kayaknya aku tahu beberapa deh. Yang pertama tuh ada penduduk harus menyediakan sebagian tanahnya untuk sistem tanam paksa. Terus waktu dan pengerjaan tanam paksa itu nggak boleh lebih dari pekerjaan yang dilakukan untuk menanam padi. Terus tanah yang digunakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak tanah. Lalu hasilnya juga diserahkan kepada Belanda, benar nggak? Nah, benar. Ternyata aku sedikit tahu ya tentang sejarah di Indonesia, mungkin karena ada di samping teman-teman yang ini nih, yang udah pro banget nih ya, mengenai sejarah yang ada di Indonesia. Kayaknya kita udah bahas panjang lebar nih tentang dominasi Belanda di Indonesia. Terus waktu juga terus berjalan, teman-teman juga mungkin punya kesibukan tersendiri. Kayaknya kita harus akhiri podcast hari ini deh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kata yang